Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Bapak Muhammad Rauf, dalam mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mikroskop. Nah, yang perlu menjadi catatan, mikroskop itu memiliki dua buah lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif ini adalah lensa yang dekat dengan objek atau benda yang akan kita amati. Sedangkan lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat. Nah, kemudian panjang mikroskop ditentukan oleh jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Ini panjang mikroskop atau D. Jadi panjang mikroskop ini ditentukan jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Nah, kemudian bagaimanakah pembentukan bayangan pada mikroskop itu? Coba perhatikan dengan baik, ya. Jadi ini benda diletakkan di depan lensa objektif ini, ya. Kemudian seperti biasa kita gunakan sinar istimewa pada lensa. Ini karena lensanya adalah lensa cembung. Sinar yang sejajar sumbu utama ini akan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian sinar yang melalui titik pusat lensa ini diteruskan. Nah, seperti ini. Ya. Sehingga ini bertemu pada satu titik di sini. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini adalah bendanya, ini adalah bayangannya. Nah, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ini akan menjadi benda bagi lensa okuler. Saya ulang, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ini akan menjadi benda bagi lensa okuler. Nah, sekarang bagaimanakah bayangannya? Nah, kita lihat. Itu yang pertama, sinar yang sejajar sumbu utama. Nanti ini karena seperti ini, ya. Ini. Nah, ini akan dibiaskan. Ya, mesti sejajar sumbu utama, nanti akan dibiaskan melalui titik fokus. Ini fokusnya di sini, ya. Diperpanjang, tek 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 tek. Kemudian yang kedua, sinar yang melalui titik pusat lensa tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Ini diperpanjang lagi, tek 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 tek. Nah, ketemu bayangannya adalah di depan lensa. Jadi sifat bayangan yang dibentuk oleh mikroskop yaitu maya, terbalik, dan diperbesar. Oke, saya ulang. Jadi benda diletakkan pada lensa objektif, kemudian dibiaskan. Nah, nanti hasilnya adalah ini. Nah, benda bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif ini akan menjadi benda bagi lensa okuler. Kemudian dibiaskan kembali sehingga terbentuk bayangan akhir seperti ini. Oke. Nah, sekarang bagaimanakah perbesaran benda? Nah, untuk menentukan perbesaran benda, caranya yaitu dengan mengalihkan perbesaran objektif dengan perbesaran lensa okuler. Nah, bagaimanakah untuk mata yang tidak berakomodasi maksimum? Untuk mata yang tidak berakomodasi maksimum, maka perbesarannya adalah M sama dengan S aksen objektif dibagi S objektif kali N
Sn per F okuler. Ini bukan N tapi Sn ya. Nah, kemudian rumus yang kedua, D sama dengan S aksen objektif plus S okuler. D ini adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler ya. Ini Sn bukan N ya. Sn adalah titik dekat mata, biasanya 25 cm. Ini S aksen objektif itu artinya jarak bayangan untuk lensa objektif. Kalau S objektif adalah jarak benda untuk lensa objektif. F OK ini fokus lensa okuler gitu. Kemudian untuk mata yang berakomodasi maksimum, persamaannya seperti ini tapi tinggal nambahkan angka 1. Berarti S aksen objektif per S objektif kali Sn per FOK plus 1. Ini adalah untuk mata yang berakomodasi maksimum. Nah, supaya lebih jelas, nah, kita akan berikan contoh persoalan. Ya, kita lanjutkan contoh soal mengenai mikroskop. Seseorang sedang mengamati sebuah jasad renik dengan mikroskop. Jarak fokus lensa objektif 18 mm. Berarti fokus lensa objektifnya adalah 18 mm. Dan jarak fokus lensa okuler 12 cm. Jadi fokus lensa okulernya sama dengan 12 cm. Kalau dijadikan meter yaitu 120 mm. Benda yang diamati diletakkan 27 mm di depan lensa objektif. Benda yang diamati diletakkan 27 mm di depan lensa objektif. Ini berarti SOB-nya 27 mm. Pertanyaannya adalah berapa perbesaran atau M dan jarak antara lensa objektif dan okuler jika pengamatannya dengan mata tidak berakomodasi dan mata yang berakomodasi maksimum. Ini pertanyaannya. Nah, oke. Nah, sekarang kita selesaikan. Jadi langkah yang pertama kita selesaikan yaitu kita harus mencari S aksen objektif berapa dan mencari S okuler berapa. Jadi jarak benda lensa okuler berapa. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, untuk mencari S aksen objektif kita gunakan persamaan ini. Seper FOB sama dengan seper S OB objektif plus seper S aksen objektif. Nah, sehingga untuk seper S aksen objektif itu sama dengan seper F OB min seper S OB. Jangan bingung dengan istilah ini. FOB ini adalah fokus lensa objektif, kalau SOB adalah jarak benda lensa objektif. Nah, tadi kita tahu bahwa untuk FOB adalah 18 ya, 18 mm. Kemudian SOB-nya adalah 27 mm. Nah, ini kita samakan penyebutnya menjadi 9/162. Ini 6/162. Nah, sehingga 9 dikurangi 6 itu 3. Nah, jadi seper S aksen OB, ini adalah jarak bayangan pada lensa objektif, itu adalah ini seper. Nah ini berarti S aksen OB-nya adalah kita balik, yaitu 163 dibagi dengan 3,
sama dengan 54 mm. Nah, ini adalah S aksen objektif atau bayangan lensa objektif. Nah, sekarang yang berikutnya adalah bagaimana mencari SOK atau jarak benda lensa okuler. Untuk mencari jarak benda lensa okuler, kita gunakan persamaan seper F okuler sama dengan seper S OB ditambah seper S aksen OK ya, maaf bukan OK, S OK. Nah, sehingga seper S OK itu sama dengan seper F OK. F OK itu apa? F OK itu fokus lensa okuler dikurangi min seper S aksen OK. S aksen OK itu artinya adalah bayangan pada lensa okuler, jarak bayangan pada lensa okuler. Ini kita masukkan FOK-nya tadi adalah kita lihat kembali nggak apa? FOK-nya ini 12 cm atau 120 mili ya. Ini berarti per 120. Nah, SOK-nya, S aksen okuler atau bayangannya ini adalah jauh di tak hingga. Nah, sehingga hasilnya ini seper SOK itu sama dengan seper 120, sehingga SOK-nya adalah sama dengan 120 mm. Nah, sudah ketemu, yaitu yang pertama tadi S aksen objektifnya 54 mili, berarti jarak bayangan lensa objektif ini 54 mili, dan SOK atau jarak benda lensa okuler adalah 120 mili. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ini bisa kita selesaikan, maka langkah selanjutnya kita cari perbesarannya. Kita cari perbesarannya. Nah, ini kita cari perbesarannya sekarang. Bagaimana cara mencari perbesarannya? Itu dengan persamaan M. Nah, untuk mata yang tidak berakomodasi, M itu sama dengan S aksen OB dibagi dengan SOB dikali SN per FOK. Nah, ini kita tahu S aksen OB tadi 54, SOB-nya adalah 27 dikali SN-nya 25, FOK-nya 120, sehingga ini kita peroleh sebesar 0,4 kali. Nah, sedangkan D tadi apa? D itu adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler, itu D. Ini sama dengan S aksen OB plus SOK. S aksen OB itu artinya apa? Jarak bayangan pada lensa objektif ditambah jarak benda pada lensa okuler. Nah, ini adalah 54 mili. Nah, tadi yang SOK sudah kita hitung, yaitu 120 mili, maka nilainya atau hasilnya adalah 174 mm. Nah, sekarang yang B. Nah, untuk perbesaran pada mata yang berakomodasi maksimum, rumusnya ini S aksen OB dibagi SOB dikali SN per FOK ditambah 1.
Nah, ini persamaannya. Kita tinggal memasukkan saja S aksen OB. Itu apa tadi? S aksen OB adalah jarak bayangan pada lensa objektif, yaitu 54 tadi. Dibagi SOB-nya 27 dikali SN-nya 25, FOK-nya 120 ditambah 1, maka nilainya adalah 2 kali 0,208 ditambah 1, maka hasilnya adalah yaitu sebesar 2,42 kali. Ya, saya kira cukup ini ya. Nanti kalau ada kesulitan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.